Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenal 20 sifat wajib Allah. Nah, kemarin kita sudah memahami dari 1 sampai 10 mengenal 20 sifat wajib Allah. Sekarang kita dari 11 sampai 20 mengenal 20 sifat wajib Allah. Simak baik-baik ya teman-teman. 11 sama artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dia mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tuli dan tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ke-12 yaitu basor. Salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah basor, yang artinya bahwa tidak ada yang Maha melihat selain Allah. Segala yang ada di dunia tidak luput dari penglihatannya. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 13 yaitu kalam. Kalam berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman melalui wahyu yang tertera dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya untuk umat Islam atau manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Yang ke-14 yaitu qadiran. Sifat qadiran ini mirip dengan kudroh, artinya segala hal di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagai berikut. Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ke-15 yaitu muridan. Selain Maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Maha menghendaki. Sifat muridan ini menyatu dengan sifat iradah sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksana terhadap apa yang Ia kehendaki. Quran surat Al-Hud ayat 107. Yang ke-16 yaitu aliman. Mirip dengan sifat ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga bersifat aliman. Artinya Dia Maha mengetahui. Dia mengetahui segala hal dan pengetahuannya tak terbatas apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 yaitu hayyan. Hayyan artinya adalah zat yang maha hidup. Selain ini menyatu dengan sifat hayat yang disebutkan sebelumnya. 18 yaitu sami'an. Sami'an artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar, maka mustahil baginya sebagai zat yang tuli. Sifat ini menyatu dengan sifat sama yang disebutkan sebelumnya. Rujukannya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. 19 yaitu basiron. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha melihat. Mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta atas segala hal. Sifat ini menyatu dengan sifat basor sebagaimana disebutkan sebelumnya. Allah berfirman, dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. 20 yaitu mutakaliman. Dalam bahasa Arab, mutakaliman artinya berfirman. atau berkata-kata,
maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Maha berkata dan mustahil baginya untuk bisu. Rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 oleh para ulama dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dikelompokkan sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya teman-teman. Sifat nafsiyah ini terdiri dari satu sifat yaitu wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat ini juga menafikan sifat mustahil serta sifat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pengelompokannya, sifat salbiyah adalah Allah Subhanahu wa taala ini ada 5. Yang pertama yaitu qidam, yang kedua baqo, yang ketiga mualafatul lil hawadisi, yang keempat yaitu qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima yaitu wahdaniyah. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Apa sifat itu ma'ani? Yaitu ada sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7 ya teman-teman, yaitu yang pertama kudroh, yang kedua irodat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basor, dan yang ketujuh yaitu kalam. Nah, yang keempat yaitu sifat maknawi. Jika ada sifat ma'ani, maka lazimnya ada sifat maknawi juga ya teman-teman. Sifat-sifat ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus menyertai yang disifati. Sebagai misal Allah Subhanahu wa taala memiliki basor, penglihatan, maka ia adalah basiron, maha melihat. Dia memiliki ilmu pengetahuan tak terbatas, maka dia adalah aliman, maha mengetahui. Dan seterusnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknawi adalah kehadiran, aliman, muridan, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya teman-teman. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih.